Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ketemu lagi dengan saya, Ruli Sagita Ayu Purwanti, pada praktikum IPA di SD. Kali ini saya akan membahas tentang simbiosis. Simbiosis adalah hubungan jangka panjang dan dekat antara dua organisme berbeda, yang dapat saling menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain, atau tidak mempengaruhi satu sama lain. Berikut adalah beberapa jenis simbiosis. Yang pertama adalah simbiosis parasitisme, yang kedua simbiosis komensalisme, dan yang terakhir simbiosis mutualisme. Yuk kita bahas bersama. Yang pertama adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis ini adalah hubungan atau interaksi antara satu makhluk hidup yang dapat merugikan makhluk hidup yang lain. Di sini contoh pertama adalah kutu dan manusia. Kutu pada rambut manusia menghisap darah dari kepala manusia untuk makanan mereka. Kemudian, efek yang dirasakan oleh manusia adalah mengalami gatal-gatal yang berlebihan. Contoh yang kedua, hubungan antara kutu dan bulu kucing. Kutu menjadikan bulu kucing tempat tinggalnya, serta menghisap darah kucing untuk makanannya. Efek yang dirasakan kucing yaitu kerugian. Mereka akan merasa gatal-gatal karena digigit oleh kutu. Contoh yang terakhir adalah hubungan manusia dengan nyamuk. Nyamuk menghisap darah manusia untuk makanan mereka, serta membutuhkan protein dari darah manusia untuk menghasilkan telur. Dampak dari hal tersebut, manusia mengalami kerugian. Mereka akan merasakan gatal-gatal dan bentol-bentol. Selain itu, ada efek yang luar biasa lainnya, seperti menyebabkan demam berdarah, malaria, dan chikungunya. Jenis simbiosis yang kedua adalah simbiosis komensalisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup di mana salah satu pihak diuntungkan dan pihak lainnya tidak diuntungkan maupun dirugikan. Di sini saya mempunyai contoh tanaman sisik naga, daun sirih dan pohon duku, serta yang terakhir pohon dan lumut. Tumbuhan sisik naga mendapatkan keuntungan dengan menempel pada pohon, sehingga dia mendapatkan sinar matahari yang cukup untuk berfotosintesis. Sementara itu, pohon tidak mendapatkan keuntungan maupun kerugian dari hal tersebut. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu contoh simbiosis komensalisme. Di sini ada tumbuhan daun sirih yang hidup berdampingan dengan pohon duku. Daun sirih di sini dia hidup berdampingan dengan pohon duku dengan cara tumbuh dengan cara melilitkan tubuhnya di bagian pohon duku. Di sini daun sirih hanya membutuhkan pohon duku ini untuk mencari sinar matahari agar dia bisa tumbuh lebih maksimal dan bisa membantu proses dia fotosintesis. Yang terakhir ada simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah interaksi antara dua organisme berbeda jenis yang saling menguntungkan satu sama lain, di mana keduanya mendapatkan manfaat tanpa ada pihak yang dirugikan. Contohnya di sini kupu-kupu dan bunga, serta pohon dan semut. Kupu-kupu menghisap nektar atau sari makanan dari bunga sebagai sumber energi, sementara kupu-kupu membantu bunga dalam proses penyerbukan atau perkembangbiakan bunga ketika serbuk sari menempel pada tubuhnya dan terbawa ke bunga lain. Kemudian ada semut dan pohon. Semut mendapatkan keuntungan dari pohon, yaitu bisa membuat sarang untuk rumahnya. Selain itu, semut juga dapat nutrisi dari nektar yang dihasilkan pohon. Dan sebaliknya, keuntungan bagi pohon, dia terlindungi dari hama. Semut melindungi pohon dari serangga atau hewan lain yang dapat merusak tanaman, bahkan hingga hewan sebesar gajah. Selain itu juga, pohon akan mendapatkan kesuburan tanah. Beberapa jenis semut, seperti semut rangrang, menyumbangkan kotoran yang dapat menyuburkan tanah dan membantu pertumbuhan tanaman muda.
Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai simbiosis. Sampai jumpa lain waktu. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. When we not talk about family and